Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang menyempurnakan hidup melalui pernikahan. Lagi bahas pernikahan. Banget ya. Di sini yang pertama kelompoknya saya sendiri Bob Budiman. Saya Jadwal Rahman Saputra. Materi yang pertama itu ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kedua hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Yang ketiga perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan yang keempat amnesti dan kerukunan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. Untuk materi yang pertama yang A, ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa yang ayat 3 yang artinya maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Dan yang kedua, hal-hal penting yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Yang A, adanya kesiapan fisik dan mental. Usianya 20 sampai 25 tahun untuk wanita dan 25 sampai 30 tahun untuk pria. Dan yang B, kematangan mental dan kepribadian pendidikan. Perbedaan umur minimal 5 tahun antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, faktor-faktor penting memilih pasangan. Yang A, satu agama yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Yang B, hindari pasangan yang buruk kepribadiannya, Quran surat An-Nur ayat 26. Yang C, memilih pasangan dengan menempuh jalan kesucian. Dan yang D, memohon pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat istiqamah. 4. Hukum-hukum pernikahan yaitu jaiz. Jaiz secara istilah adalah suatu pekerjaan yang dilakukan tak mendapat pujian, jika ditinggalkan tak mendapat celaan. Dan yang kedua sunnah. Sunnah diartikan menurut Islam ahli hadis misalnya sunnah adalah sabda yang merupakan atau sifat tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik sebelum menjadi Nabi ataupun sesudahnya. Dan yang ketiga wajib dalam sebuah Islam dalam Islam adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas di dalam dunia Islam. Yang keempat makruh adalah perilaku yang dilarang, tapi larangannya tersebut juga bersifat pasti sebab tidak ada dalil yang menunjukkan hukum haram dalam perilaku tersebut. Dan yang terakhir haram. Haram sendiri secara definisi merupakan setiap perbuatan terlarang dan tercela yang dituntut syar'i untuk ditinggalkan dengan dalil yang tegas dan pasti serta diikuti dengan ancaman hukum bagi pelakunya dan imbalan bagi orang yang meninggalkannya. Selanjutnya ada tujuan dan rukun nikah yang akan dibacakan oleh Damar. 5. Tujuan pernikahan. Yang pertama, tercapai ketentraman hati dan ketenangan pikiran. Yang kedua, untuk memperoleh keturunan yang sah. Yang ketiga, sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Yang keempat, untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera. Yang kelima, memenuhi kebutuhan seksual yang halal, sah, dan suci. 6. Rukun nikah. Yang pertama, adanya calon suami. Yang kedua, adanya calon istri. Ketiga, orang saksi. Keempat, akad atau sigar atau biasa disebut ijab kabul. Ketujuh, hak dan kewajiban suami istri. Pertama, memelihara dan mendidik anak sebaik mungkin. Kedua, setia dalam hubungan rumah tangga. Dan yang ketiga, saling membantu antara keduanya. 8. Stigma pernikahan. Yang pertama, menenteramkan hati, pikiran, dan perasaan. Kedua, menyalurkan hajat fitrah, hubungan yang biologis yang halal guna mendapatkan keturunan yang berkualitas. Ketiga, membina silaturahmi kedua keluarga yang sejahtera dan bertanggung jawab.
Dan yang keempat, menghindari diri dari penyakit fisik, mental, dan moral. Selanjutnya poin B, hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Yang pertama ada talak. Talak adalah melepaskan ikatan nikah dari suami dengan lafaz tertentu. Misalnya suami mengatakan kepada istrinya, saya talak engkau. Dengan ucapan tersebut lepaslah ikatan pernikahan dan terjadilah perceraian. Kedua, qulu. Qulu secara etimologi berarti melepaskan. Sedangkan menurut istilah di dalam ilmu fikih, qulu adalah permintaan cerai yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberikan uang atau lain-lain kepada sang suami agar ia menceraikannya. Dan dengan kata lain, qulu adalah perceraian yang dibeli oleh si istri dari suaminya karena ada beberapa hal dari suami yang tidak menyenangkan istrinya. Yang ketiga ada fasakh. Fasakh menurut bahasa ialah rusak atau putus. Fasakh berarti memutuskan pernikahan. Perkara ini hanya diputuskan apabila pihak istri membuat pengaduan kepada mahkamah dan hakim. Keempat, idah. Idah itu artinya waktu menunggu. Di dalam agama Islam adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Yang kelima, rujuk. Rujuk adalah bersatunya kembali sepasang suami dan istri dalam ikatan pernikahan setelah terjadinya talak raj'i dan sebelum habis masa idah. Masa idah itu masa saat istri menunggu setelah diceraikan oleh suaminya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zulfa. Yang C, perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Yang kedua, pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2. Yang pertama, terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam Indonesia. Yang kedua, pencatatan harus dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Yang ketiga, setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan pengawas pegawai pencatat nikah. Yang ketiga, tujuan dan batasan-batasan poligami. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 Pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa pada asalnya di setiap perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan begitu sebaliknya dengan istri yang hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Yang D, hak dan kewajiban wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. Yang pertama, wanita dalam Islam. Martabat wanita disejajarkan dengan martabat pria yang menjadikannya mulia dan tidak manusia bukan karena jenis kelaminnya melainkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hak wanita dalam keluarga. Yang pertama, hak untuk memiliki kebebasan pribadi. Yang kedua, hak rumah sebagai tempat privasi bagi wanita. Yang ketiga, hak untuk mengemukakan pendapat sebebasnya selama hal itu dalam rangka untuk membela kebenaran. Yang ketiga, kedudukan wanita dalam keluarga. Pria maupun wanita memiliki kedudukan yang sama, yaitu sama-sama mampu menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap keluarganya dan seorang istri adalah seorang pemimpin di rumah suaminya. Sebelum kelompok kalian menutup presentasi, apakah ada pertanyaan dari bab yang kami tampilkan? Gacor bang. Komen aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Dewi, wabarakatuh. mau nanya, apakah perjanjian perkawinan dalam Islam itu diperbolehkan kayak prakawin gitu misalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pandangan Islam tentang pernikahan dini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu, pertanyaan saya, apakah dalam Islam boleh menikah tanpa cinta dan hanya untuk menjalankan syariat saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Anda ingin bertanya apakah hukumnya kalau nikah melebihi 3 kali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya apa boleh nikah tanpa saksi atau wali, penyebabnya misalkan di daerah tersebut nggak ada umat Islam gitu kan? Saya terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, orang yang akan melakukan pernikahan tapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya, maka hukum nikah baginya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salam Muslim warahmatullahi wabarakatuh. 18 yang bertanya, bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan beda agama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jelaskan apa yang menyebabkan suatu pernikahan hukumnya haram. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sempat ada perdebatan ya tentang pernikahan dengan sepupu sendiri. Nah itu dalam Islam tuh ketentuannya gimana? Apakah dia boleh atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar kasus perceraian tidak terjadi? Terima kasih. Untuk nomor 1 nih pertanyaan dari Ika ya. Apa perjanjian pernikahan prakawin dalam Islam diperbolehkan? Jawabnya, hukum Islam pasal 47 yang membolehkan adanya perjanjian pernikah yang mana isinya dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Maka isi perjanjian itu diperbolehkan menetapkan kewenangan masing-masing. Bisa jelaskan? Udah. Tadi nggak ada. Untuk nomor 2 nih soal dari saya. Apa pandangan Islam tentang pernikahan ini? Jawabannya, yang benar. Islam memang tidak melarang adanya pernikahan dini asalkan dari masing-masing pihak telah mampu memenuhi segala persyaratannya. Dan pernikahan tersebut dilaksanakan untuk menguatkan rasa keagamaan antara keduanya. Mana San? Soal nomor 3 dari Abian, apakah dalam Islam boleh menikah tanpa cita dan hanya untuk menjalankan syariat saja? Jawabannya boleh dengan syarat tidak ada paksaan untuk menikah dan harus disetujui oleh gadis atau mempelai wanita dan juga adanya izin wali dari pihak mempelai wanita. Jelas ya? Pertanyaan nomor 4 nih dari Alan, apakah hukumnya kalau nikah melebihi 3 kali? Jawabnya, beristri lebih dari 4 pada waktu bersamaan hukumnya haram. Menurut MUI, istri pertama sampai keempat sah jika dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Pertanyaan nomor 5 dari Paris. Apakah boleh menikah tanpa wali dalam Islam? Jawabannya, pada dasarnya nikah tanpa wali adalah tidak sah. Untuk menjadi wali nikah terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jelas? Keenam, Marsha. Pertanyaannya, orang yang melakukan pernikahan tetapi punya niat untuk menyakiti perempuan, maka nikah baginya adalah? Jawabannya haram. Hukum menikah menjadi haram apabila menikah dengan tujuan yang tidak baik, seperti menyiksa pasangan, tidak memberi nafkah lahir dan batin, dan memanfaatkan pasangannya untuk perbuatan tercela. Jelas? 7 dari Misbah. Pertanyaannya, bagaimana status anak dari perkawinan beda agama? Status hukum anak dari pasangan beda agama merupakan keturunan yang sah karena perkawinan telah dicatatkan negara yang dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama. Jelas? Ya. Kedelapan, Akmal. Pertanyaannya, jelaskan apa yang menyebabkan suatu pernikahan hukumnya haram. Jawabannya, hukum nikah menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin, atau jika menikah ia akan mencari mata pencaharian yang diharamkan oleh Allah, padahal sebenarnya ia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina. Jelas? Pertanyaan ke-9 dari Dimas. Hukum pernikahan dengan sepupu sendiri secara agama diperbolehkan. Pasalnya, saudara perempuan yang merupakan anak paman atau bibi, baik dari bapak ataupun ibu, tidak termasuk yang diharamkan untuk dinikahi. Jelas? Jelas? Pertanyaan ke-10
Rizky. Bagaimana caranya agar kasus perceraian tidak terjadi? Yang pertama, menyediakan waktu untuk terhubung dengan pasangan setiap hari. Yang kedua, memuji pasangan. Yang ketiga, cintai pasangan dengan cara yang dia inginkan. Yang keempat, menjaga penampilan. Dan yang terakhir, berkomitmen dalam hubungan. Jelas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus.